Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak pintar, anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Ibu Indra dengan pelajaran IPA yang sangat menyenangkan. Tidak terasa kita memasuki pelajaran bab 2, yaitu tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan tentang lingkungan dan komponen-komponennya. 2. Mengidentifikasikan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, the chemical, and biotic conditions surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu 1. Komponen biotik, 2. Komponen abiotik. Kita perhatikan masing-masing apa pengertiannya ya. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Jasad renik atau mikroorganisme adalah makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa mikro, 1 mikro sampai 0,001 milimikro. Ini contoh komponen biotik. Ada bebek, ada capung, ada ikan, ada rusa, dan banyak sekali berbagai macam jenis tumbuhan. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik, terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya, angin, dan lain sebagainya. Ini contoh abiotik. Ada air, tanah, udara. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup suatu makhluk hidup dinamakan habitat. Pada suatu habitat akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup atau antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Mari kita mencoba mengamati sebuah ekosistem. Perhatikan gambar ini. Pada gambar ini merupakan gambar ekosistem air laut dan air sungai. Perbatasannya, di dalam komponennya terdapat biotik. Apa saja komponen biotiknya? 1. Burung bangau. 2. Burung hantu. 3. Burung putih. 4. Bebek. 5. Katak. 6. Kura-kura. 7. Ikan. 8. Capung. 9. Sapi. 10. Tupai. 11. Tumbuhan. Kesemua komponen ini merupakan makhluk hidup. Komponen yang kedua, abiotik. Perhatikan di sini yang abiotik adalah air, kemudian tanah, dan udara. Nah, masing-masing komponen biotik menempati habitatnya masing-masing. Kita lihat contohnya, yaitu misalnya adalah ikan, habitatnya air, sapi, habitatnya darat, katak, air, dan darat. Contoh interaksi antara makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup abiotik. 1. Sapi dan udara. Sapi merupakan komponen biotik, udara komponen abiotik. Sapi membutuhkan udara berupa oksigen untuk bernafas. Yang kedua, ikan dengan air. Ikan biotik, air abiotik. Ikan membutuhkan air untuk tempat hidupnya. Contoh interaksi antara makhluk hidup biotik dengan sesama makhluk hidup. 1. Sapi dan rumput. Sapi biotik, rumput merupakan biotik juga.
Sapi membutuhkan rumput sebagai makanannya. Yang kedua, ikan dengan plankton. Ikan biotik, plankton biotik. Ikan membutuhkan plankton sebagai makanannya. Demikian pelajaran kita yang pertama ini tentang interaksi dan makhluk hidup dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.